Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Hidatullah, NIM 23423008, kelas Informatika 23B. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu divide and conquer dalam suatu algoritma. Jadi yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu time complexity. Time complexity adalah waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma dengan data masukan sebanyak n. Notasinya itu adalah Tn. Nah, pada time complexity terdapat notasi Big O yang digunakan untuk menyatakan time complexity suatu algoritma dengan mengabaikan nilai konstanta. Jadi Vx ini sama dengan Big O buka kurung Gx. Jadi Gx ini adalah suatu derajat tertinggi dari Vx. Nah, sebagai contoh, di sini ada Tn sama dengan 2n akar 2n kuadrat 2 tambah 7n min 9. Dari sebelumnya bahwasanya Big O atau time complexity Big O ini mengabaikan sebuah nilai konstanta. Nah, jadi di sini ini nilai konstantanya akan diabaikan. Jadi yang tersisa adalah n kuadrat dan n biasa. Nah, dari n kuadrat dan n ini derajat tertinggi yaitu adalah n kuadrat. Karena nilainya itu lebih tinggi, lebih banyak. Itu di sini contoh saya masukkan nilai n 2, maka di n kuadrat 4 dengan n cuma 2 saja. Jadi 4 kuadrat 2 yaitu 16, 8 kuadrat 2 itu 64. Sedangkan n yaitu adalah nilai biasa. Nah, sebagai contoh lagi di sini ada n biasa, ya tetap biasa 2, 4, 8. Nah, selain n dan n kuadrat ada log n. Nah, apa log n ini adalah dalam satu konsep logaritma itu biasanya tuh 10 log b. Nah, ini basisnya adalah 10. Sedangkan log n ini yaitu basisnya adalah 2 log b sama dengan log n. Ya, itulah. Nah, jadi log 2 itu sama dengan 1 dalam logaritma ini 2 log 2 kan 2 sama 2, jadi sama dengan 1. Sedangkan log 4 sama dengan log 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2 sama dengan 4, sama seperti 4. Jadi yang kanan ini pangkatnya itu dipindahkan ke kiri. Jadinya 2 log 2. Log 2 ini tadi yaitu 1, yaitu di sini adalah kali 2 kali log 2 kali 1 itu sama dengan 2. Nah, yang di 8, log 8 sama dengan log 2 kuadrat 3. Maka kuadrat yang dipindahkan ke kiri jadi seperti ini. Log 2 ini sama dengan 1, sama dengan 1. Ngambil ini sama dengan 1. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, dasarnya seperti ada di samping ini, jelasan detailnya lengkapnya. Selanjutnya ada n kuadrat, Tn n kuadrat tambah n log n tambah 3n. N kuadrat, log n, dan n. Nah, n log n sama log n ini beda. N log n ini sebenarnya sama saja log n kali log n. Nah, 2 kali log n berarti log n tadi adalah 1, 2 kali 1 sama dengan 2. 4 log 4 yaitu 4 kali log 2 kuadrat 2. Jadi di sini 4 kali 2, ini dulu yang dihitung yaitu 2 log 2. 2 kali 1 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Sama seperti 8, hasilnya itu 8 kali 3 log 2 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, karena kita mencari karena Big O itu mencari derajat tertinggi atau nilai paling tinggi, yaitu adalah ini n kuadrat itu 64, sedangkan n log n ini 24 dan n biasa 8. Jadi yang diambil adalah n kuadrat. Nah, in sorting time complexity. Jadi dalam algoritma sorting time ada 2 algoritma yang saya contohkan di sini adalah incident sort dan bubble sort. Ini adalah worst case. Nah,
Di insertion sort itu worst case-nya adalah big O kuadrat, sama seperti bubble sort itu big O kuadrat. Nah, divide and conquer. Praktik pemrograman yang digunakan dalam berbagai algoritma untuk menjelaskan masalah dengan cara divide, conquer, and combine. Paradigma ini sering digunakan dalam algoritma yang bekerja secara rekursif. Jadi tidak menggunakan for loop, while loop, atau iterasi biasa, tapi menggunakan rekursif. Nah, struktur umum divide and conquer. Divide memisahkan masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil tetapi memiliki sifat yang sama dengan masalah awal. Jadi dia dibagi terlebih dahulu. Conquer melakukan atau menyelesaikan setiap sub masalah secara rekursif. Jika ukuran sub masalah cukup kecil, diselesaikan secara langsung basis khusus. Tadi setelah dibagi diselesaikan karena jadi kecil-kecil diselesaikan. Setelah diselesaikan maka dikombin lagi. Combine menggabungkan solusi dari sub masalah untuk membentuk solusi akhir dari masalah utama. Nah, dalam merge sort, bagi array menjadi dua bagian hingga tersisa elemen tunggal. Dan di conquer diurutkan setiap bagian secara rekursif. Setelah itu dicombine, digabungkan dua bagian yang telah diurutkan menjadi metode merge. Nah, contoh di sini ada algoritma merge sort. Jadi yang pertama dicek dulu ya apakah ini lebih besar dari R, bisa lebih besar dari R. Jika iya, maka dibagi. Ini scaling, dibulatkan terlebih dahulu. Pi tambah R bagi 2. Nah, setelah itu, yang merge sort ini kan adalah fungsi yang sama di atas ini. Dia di rekursif, itu dipanggil lagi. Nah, dipanggil, yaitu dibagi jadi kecil. Contoh, ini kan ada satu array, dibagi, jadi kecil, dibagi lagi jadi kecil lagi, bagi lagi jadi kecil, sehingga jadi satu-satu. Nah, merge sort ini, yang ini bagian ini adalah bagian kiri, yang kanan ini adalah bagian kanan. Nah, setelah selesai dikombin, di merge, pasinya yaitu tn sama dengan t kurung scaling n per 2 tambah t n scaling n per 2 atau bagi 2 tambah on itu hasil akhir dari merge-nya, kayak waktu yang dibutuhkan. Nah, karena dalam perhitungan kita bisa menggunakan dua metode, yaitu ada banyak metode, cuman ada dua yang saya tahu untuk saat ini, yaitu persamaan linear dan recursion tree. Jadi di sini ada recursion tree. Nah, ini kan sebelumnya itu merge sort. Nah, maka yang pertama adalah nilai suku n. Nah, n jika dibagi bagi 2 yaitu n per 2, tetap nilai n. Bagi lagi n2 bagi 2 ya n per 4, bagi lagi n per 8. Hingga hasilnya itu satu-satu semua. Jadi tidak ada yang bisa dibagi. Nah, karena ini semua adalah nilai n, karena ini menggunakan recursion tree itu akar. Itu di sini adalah root-nya. Ini adalah tinggian 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai akhir. Nah, bagaimana kita mengetahui tinggi dari sebuah rekursi, dari sebuah perhitungan ini? Jadi, sebagai contoh, ketika nilainya n-nya 1, itu pasti nilai n-nya itu ada 2, pasti tingginya itu 1. Jadi ada 2, 1, 2. Ini kan 2. Jadi tingginya 1. 3, 4, tingginya itu 2. 3, 8 nih, tingginya 3. Bagaimana kita mencari sebuah tinggi ini jika nilainya itu banyak ini? Itu dengan cara menghitung menggunakan log n. Jadi tinggi sama dengan log n. Nah, ketika kita sudah mengetahui tingginya itu menggunakan log n dan mengetahui hasilnya itu setiap rootnya atau setiap akarnya itu n, maka dengan cara menghitung time complexity atau menghitung waktu yang dibutuhkan, yaitu dengan cara tinggi ini ya dikali dengan n, t kali n. Nah,
T kali N ya sama dengan N, itu hasilnya N dikali log N. Nah, maka di sini Tn time complexity-nya dengan N sebanyak suku itu T N per 2 tambah T N per 2 tambah PO N itu hasilnya 2 kali T N per 2. T N per 2 kan ini sama sebenarnya. Jika disederhanakan jadi 2 kali T N tambah ON. Karena hasil sebelumnya yaitu ini adalah N log N, ini kan kiri, ini kiri, ini kanan. Nah, ini kanan, ini kanan, ini kiri. Ini kiri, ini kanan. Ini kanan, ini kiri. Nah, karena dua-duanya ini menghasilkan F log N, kan TON log N tambah ON. Maka hasilnya itu TN ON log N. Kenapa bisa TON log N? Karena TN ini time complexity baik suku mencari derajat tertinggi. Karena sebelumnya kita mengetahui bahwasanya yang tertinggi dari N kuadrat log N dan N itu yaitu yang paling tinggi N kuadrat. Sedangkan jika N bandingkan N log N dibandingkan N itu yang paling tinggi yaitu N log N. Jadi jelas di sini time complexity Tn-nya sama dengan O N log N. Nah, selain merge sort ada quick sort. Yaitu dalam quick sort juga menggunakan divide, conquer, dan combine. Itu divide menentukan pivot, yaitu titik mana, indeks mana dalam array itu dibagi. Jadi menentukan pivot terlebih dahulu, lalu membagi array menjadi elemen yang lebih kecil dan elemen yang lebih besar dari pivot. Jadi yang kebanyakan sini ada array ya, array 1, 5, 7, 9, 10. Nah, ketika kita cari pivot, anggap aja ini adalah kita harus cari pivot, ada titik tengah. Ini adalah pivotnya. Nah, sebelah kiri ini pasti yang lebih kecil daripada sebelah kanan jika ini urutannya ascending. Maka ini dibagi. Nah, conquer mengurutkan kedua bagian secara eksklusif. Jadi setelah dibagi dia dilakukan secara rekursif, setelah itu dikombin, tidak diperlukan penggabungan eksplisit karena elemen sudah pada tempatnya. Jadi tidak perlu digabungkan secara eksplisit, yaitu tidak perlu digabungkan diurutkan juga, tapi karena memang sudah urut di sebelah kiri ini adalah pasti urut dari sebelah kanan jika ini urut secara ascending. Nah, analisis quick sort yaitu base camp dari time complexity. Base camp time complexity terjadi jika setiap proses partition selalu membagi data menjadi dua bagian yang sama besar seperti match sort. Jadi hampir sama seperti match sort jika dia base complexity, base case dari time complex, base case dari algoritmanya itu pasti di tengah. Di partisi di tengah-tengah itu menjadi dua bagian saja. Tidak satu tengah tapi pasti dibagi jadi dua. Nah, seperti ini algoritmanya. Quick sort if jika P lebih kecil daripada R. Yang sebelumnya ini P lebih kecil dari R ya. Terus P sama dengan partisi terlebih dahulu cari itu di quick sort sebelah kiri, sebelah kanan. Jika ini best case ya, pasti dibagi dua, kiri dan kanan. Maka Tn big On tambah T sailing N per 2 tambah T N per 2 sama dengan O N log N. Sama kan hasilnya seperti merge sort tadi. Nah, cuman bedanya kan ini yang didahulukan adalah partisi terlebih dahulu. Itu On tambah bagian kiri, bagian kanan. Itu di merge. Itu N setelah itu di merge On log N sama seperti merge sort. Kan ini base case dari quick sort metodenya hampir sama seperti merge sort. Nah, beda lagi jika worst time complexity. Jadi worst time complexity jadi jika setiap proses partition selalu menjadi data jadi dua bagian yang sangat ekstrim. Satu bagian hanya satu data, bagian yang lain berisi N-1 data. Jadi contoh ini. Ini sudah dibagi dua, berarti misalkan satu data. Tapi N-1 dia dibagi dua lagi. Terus ini best, worst case ya. Itu berarti di sini adalah N, hasilnya N-1, N-2, N-3, N-4. Nah, sampai 1. N sama dengan 1. Nah, berapa banyak suku?
Ya karena ini lengkap itu n sampai 1 ya berarti n suku adalah n. Nah, jika kita lihat dari ini hasilnya, ini hampir mirip seperti deret aritmatika. Jadi cara menghitung ketinggian time complexity-nya yaitu dengan cara menggunakan sebuah rumus dari metode deret aritmatika. Jadi SM yaitu banyaknya suku, mencari banyak suku sama dengan suku M per 2 A itu jumlah sukunya tambah deret terakhirnya. Oh, A ini suku awal. Suku awal tambah suku akhir. Nah, jika diimplementasikan dari tadi sebelumnya yaitu Sn sama dengan n per 2 n suku pertama dan 1 suku terakhir sama dengan n kurung n tambah 1 per 2. Jadinya ini kan dikali, dipindahkan jadi n pangkat n, ini kan pindah sini jadi n kuadrat tambah n per 2. Jadi sama dengan 1 per 2 n kuadrat tambah 1 per 2 n. Jadi hasilnya itu n kuadrat. Karena memang dalam time complexity atau big nota R atau si big O itu mengabaikan nilai konstanta. Nah, dari derajat tertinggi n kuadrat dengan n yaitu n kuadrat. Ini O big O n kuadrat. Nah, Tn T1 yaitu tadi T1 yaitu dibagi 1 Tn min 1 tambah O big O n yaitu big O n kuadrat tambah O n. Big O n kuadrat tambah big O n itu sama dengan Tn sama dengan O n kuadrat. Karena ya balik lagi mengabaikan itu cari derajat tertinggi. Nah, ini adalah sebuah force case dari quicksort. Nah, selanjutnya itu analisis sorting pada beberapa algoritma. Jadi ada beberapa algoritma sorting yaitu bubble sort, insertion sort, merge sort, dan quicksort. Nah, dari 4 algoritma ini yaitu dalam case worst case atau case terburuknya, jika bubble sort ini menggunakan n kuadrat, insertion sort yaitu menggunakan n kuadrat, sedangkan merge sort sendiri worst case-nya sekalipun itu menggunakan n log n. Dengan quicksort itu n kuadrat. Nah, dari 4 algoritma ini yang terbaik ketika worst case yaitu merge sort karena nilainya terendah, tercepat. Jika terendah tercepat, tertinggi terlambat. Nah, worst case time complexity. Berdasarkan time complexity algoritma bubble sort, inserted sort, merge sort, dan quicksort, maka yang terbaik adalah algoritma merge sort ini. Karena memerlukan waktu yang paling cepat. Dalam worst case sekalipun, merge sort adalah yang tercepat karena menggunakan merge tadi dengan notasi hasilnya itu big O n log n. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.